dan seorang imam suatu kaum sedang mereka membencinya. Imam yang tidak disukai oleh jamaah, maka sholatnya tidak akan diterima. Ya imamnya. Kan ini judulnya imam, Pak. Saya lagi, imam yang tidak disukai oleh jamaah karena akhlaknya, karena perilakunya, karena kebiasaan buruknya, maka sholatnya tidak akan diterima. Makanya kalau berdasarkan hadis ini sudah tugas kita sholat khusyuk ikuti imam, segitu Pak. Begitu. Jadi nanti bab imamnya adalah bab untuk introspeksi. Akrauhum enggak? Saya bacaannya bagus tidak? Kedua, a'lamuhum bisunnah, paham tentang ilmu fikih enggak? Ilmu sunnah enggak? Tiga, aqdamuhum lil hijrah, kapan saya belajar agama? Yang ketiga, yang sinan, yang umurnya sudah tua. Tinggal ngukur aja itu. Kalau memang sudah ada dalam diri kita kriteria itu, boleh mengajukan diri. Boleh. Saya lagi. Boleh mengajukan diri bahwa boleh nggak Pak saya jadi imam. Maka kualifikasinya begini. Oh maka silahkan. Begitu. Itu solusinya. Nah, kalau ternyata ditakdirkan kita tidak punya imam tetap yang sesuai dengan standar Nabi SAW, maka tugas kita sebagai jamaah adalah berusaha untuk taat dan fokus menuntaskan kewajiban sholat berjamaah dengan khusyuk dan tumaninah. Kesalahan ya, bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi bi ni'matihi tatimmu hadhihi shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam, kesehatan, keafiatan, dan keistiqomahan untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan Allah memaafkan, mengampuni dosa yang pernah kita lakukan, dan mudah-mudahan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses neraka. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya dengan sholat. Jadi di antara syariat Islam yang harus paling kita perjuangkan itu sholat. Karena sholat itu syariat yang paling sering kita lakukan. Berbeda dengan saum setahun sekali. Zakat, haul dan nisab. Haji, manis tato'a ilaihi sabila. Kalau kita mampu ke sana, mampu biayanya, mampu fisiknya, baru bisa. Tapi kalau sholat tiap hari, sehari 5 kali, itu yang wajibnya. Syahadat sekali seumur hidup. Sholat tiap hari yang wajibnya, sekali lagi. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam yang harus kita perjuangkan mati-matian itu sholat. Sebab kalau salah sholatnya, berarti kita telah melakukan sesuatu yang salah. Kalau benar sholatnya, berarti kita telah mempertahankan sesuatu yang benar.
Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti di yaumil qiyamah adalah urusan salatnya. Pertanyaannya simpel, Pak. Kenapa saat kita berdiri di hadapan Allah kok pertanyaan pertamanya tentang salat? Kenapa enggak tentang zakat? Kenapa enggak tentang haji? Kenapa enggak tentang saum? Kenapa tentang sholat? Karena sholat itu penentu. Kalau kewajiban yang setiap hari kita lakukan itu baik, pasti kan yang jarang pun akan baik. Tapi kalau yang wajib yang sehari-hari kita laksanakan tidak baik, ini akan berdampak pada syariat lain yang tidak baik. Contoh, ibu, bapak kalau mau meriksa, biasanya kita yang sering atau yang jarang? Kalau meriksa, kalau nanya sesuatu kepada seseorang, itu yang sering dilakukan atau yang jarang? Anak misalkan, ya anak kita ya, ibu nanya ke anak itu biasanya tentang apa? Pasti kan rutinitas yang biasa ia lakukan sehari-hari, betul? Bangun tidur, sudah sikat gigi belum? Sudah wudu belum? Sudah sholat belum? Mau tidur, sudah wudu dulu belum? Cuci muka dulu belum? Begitu kan? Pasti yang sering. Karena yang ingat yang sering biasanya. Dan masalahnya sholat itu bukan hanya sering tapi penentu. Makanya setan juga mati-matian untuk menghalangi kita agar tidak mendapatkan kesempurnaan pahala dalam melaksanakan sholat. Tidak ada godaan paling berat seseorang yang dihalangi oleh syaitan ketika melakukan kewajiban kepada Allah kecuali sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan ketika suara azan terdengar maka setan lari terbirit-birit. Berarti menunjukkan bahwa setan sengaja datang ke masjid. Setelah suara azan terdengar, setan lari terbirit-birit menjauh sejauh jangkauan suara. Ketika suara azan tidak terdengar maka selamat. Itu disebutkan oleh Nabi larinya sampai terkentut-kentut. Berarti saking sieuna kok nggak dangu adan. Saking sieuna, Pak. Kemudian setelah adan selesai kembali lagi. Pertanyaannya simpel. Setan ke masjid mau apa? Menggoda kan? Setelah itu kan ada suara adzan, lari. Kemudian beres adzan, balik lagi untuk apa? Menggoda. Kemudian ada qomat, lari lagi. Setelah selesai qomat, datang lagi. Kenapa sampai mati-matian setan menggoda kita untuk supaya sholat kita tidak baik? Karena paham sholat itu penting dan sholat itu inti. Makanya 1000 cara akan dilakukan oleh syaitan untuk merusak sholat kita. Kalaupun tidak bisa menghalangi orang untuk sholat, minimal dia ke masjid tapi tidak punya apa-apa, tidak dapat pahala apapun. Makanya saya akan menyampaikan satu cara agar kita ketika sholat berjamaah khususnya itu mendapatkan pahala yang sempurna. Pertama, harus diyakini dan dipahami bahwa kewajiban sholat berjamaah itu berlaku bagi laki-laki. Bagi perempuan silahkan. Bahkan Rasul SAW melarang para suami untuk
menghalang-halang istrinya untuk sholat berjamaah. Berarti pokoknya di mana? Di rumah. Namun kata Rasul, la tamna'u nisa'akum al-masjidah. Jangan kamu larang istrimu kalau mau sholat di masjid. Nggak apa-apa selama ya ada mahramnya, kemudian tidak pakai wangi-wangian. Itu syarat utamanya itu. Selain itu boleh. Terutama izinnya para akhwat zaman dulu itu adalah ikut sholat subuh dan sholat isya biasanya. Begitu. Karena waktu-waktu itu kan cek istilah Sunda mah rineh gitu nya, aya. Biasanya suka ikut begitu. Nah, berarti bagi laki-laki tetap di masjid. Ini berdasarkan hadis Nabi riwayat Imam Abu Daud. Afdalu sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Yang paling utama sholat berjamaah bagi laki-laki itu di masjid kecuali yang sunat. Atau sebaliknya, bahwa yang paling utama sholat bagi laki-laki itu di rumah kecuali yang wajib. Berarti yang wajib di mana? Nah, begitu. Nah, sekarang saya ingin ajak ibu bapak untuk berpikir merenung. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasul bersabda, sholatul jama'ati afdolu min sholatil faddi bisab'i wa ishrina darajatan. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan perbandingan 27 banding 1. 27 banding 1. Jadi kebayang Bu, kalau kemudian kita sholat berjamaah sehari 5 kali, berarti 27 kali 5 berapa? 135. Sekarang ada yang sholat tapi sendirian, apalagi di rumah. Dapat berapa? 5. Jauh sekali kan? Ini 135, ini 5. Ini baru sehari. Taruh kali seminggu. 135 kali 7. Bingung ngitungnya kayaknya. Hah? Berapa? 135 kali 7. 735 kali 7 berapa? 900 berapa? 900-an tadi, 950. Hah? Oh betul, 945. Oke, seminggu Pak. Sekarang yang sendirian 5 kali 7 35. Pertanyaan saya simpel, Bapak Ibu mau ke surga pakai cara yang mana? Seandainya ke surga harus menggunakan nilai Pak, pakai poin, harus banyak, harus dengan cara apa kita ke surga? Gak mungkin kan pakai sendirian munfarid, gak mungkin. Karena terlalu lama. Makanya Allah dengan Rahman Rahimnya, dengan kebaikannya, melipat gandakan suatu kebaikan. Di antaranya adalah sholat berjamaah dilipat gandakan menjadi 27. Supaya kita bisa mendapatkan nilai yang banyak dan bisa dengan mudah masuk surga. Bakat kunya Allah teh. Kan kadang orang sok tersadar. Kadang kita nggak sadar tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang harus sekali lagi kita perjuangkan. Kalau tidak dengan sholat, mau dengan apa? Sok, ayeuna saum Bu. Saum taruhlah, kan 30 hari ya. Kali 10 kan kata Nabi. Berarti berapa? 300. Itu setahun Bu. Setahun. Lah mun sholat, lamun sok sering saum Senin Kemis. Saum Daud kan, nah kita teh ya. Taswah asro kayak kadang hilap, betul kan? Jadi mau mengandalkan apa kita ke surga? Kalau bukan dengan sholat. Haji, biheng, aya badanana teh jang angkatna.
tos ayat anak nama, tos tinggal angkat itu jadi. Jadi kita nggak bisa ke surga mengandalkan haji karena belum tentu ke haji. Zakat, ya, gaduh itu barang apa? Ayah nu kada diicalna. Ya. Emas, ya segitu-gitu nah. Ya. Barang dagangan segitu-gitunya. Tanah, ya segitu-gitu nah. Jadi kalau kita mengandalkan surga dengan zakat, ya kita bukan pengusaha, kita bukan petani. Makanya dengan kemurahan hati Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikannya Allah mudahkan kita untuk bisa masuk surga dengan sholat. Karena inilah setan berupaya untuk menghalang-halangi kita agar kita tidak mendapatkan apapun dari sholat ini. Jadi inilah kenapa kita harus mati-matian berusaha untuk mendapatkan nilai sempurna dari sholat berjamaah. Oke, cuman dalam realitanya Pak, kaitannya dengan sholat berjamaah, orang teh sok dibuat sibuk mengurusi imam. Betul kan? Pertanyaan saya simpel, Bapak dengan imam ada urusan apa? Urang teh sok ngurus imam, Bu. Imamna ieu, imamna itu, imamna ieu. Betul? Sehingga kadang mengganggu kehusuan. Oh, imamna salah Fatihahna. Oh, jadi selama sholat teh ngoreksi bacaan imam. Ya imamna teu ngeunaheun, ya imamna wah kitu segudang ya kesalahan imam dikoreksi oleh kita. Akhirnya kita lupa dengan menjaga kualitas sholat. Ya, kita harusnya fokus menikmati sholat dengan kehusuan. Kita kemudian energinya terkuras hanya dengan kita mengoreksi kesalahan imam. Nah, padahal Nabi SAW menyampaikan dalam riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Abu Hurairah, al-imamu dominun. Nah ini, al-imamu dominun, imam itu bertanggung jawab. Sekali lagi, imam bertanggung jawab dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Artinya, tidak khusyuknya makmum itu menjadi tanggung jawab imam. Kalau diibaratkan Pak, imam itu bagaikan supir. Supirna ugal-ugalan ini mengancam nyawa banyak penumpang. Supirnya tenang, penumpangnya juga tenang. Supirnya nggak tenang, penumpangnya nggak tenang. Makanya kata Nabi, al-imamu dominun, imam itu bertanggung jawab untuk memastikan prosesi sholat berjamaah itu berjalan dengan khidmat, berjalan dengan khusyuk, berjalan dengan tertib. Wal muadzinu mu'tamanun. Sedangkan muadzin itu adalah orang yang bisa dipercaya untuk menentukan waktu. Jadi seorang muadzin itu orang yang amanah, yang jangan merubah-rubah waktu hanya karena disuruh misalkan. Adan, ya kuat tadi yang gara-gara sholat, padahal belum waktunya, nggak boleh. Dia harus komitmen. Punten Pak, itu acan waktosna. Jadi komitmen dengan jadwal yang sudah ditetapkan di masjid ini, sesuai jadwal. Jangan hanya karena ini terus adan, tenang. Oh, jadi dia harus memastikan adan sesuai waktu dan dia tanggung jawabnya. Makanya Nabi SAW kemudian mendoakan Allahumma arsyidil a'immata. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam, waghfir lil muadzinin, dan ampuni dosa para muadzin. Kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa doa meminta ampun lebih unggul, lebih mulia daripada meminta hidayah. Contoh saya ingin sampaikan, saya ingin nanya, kalau berdoa kepada non muslim, keluarga kita yang non muslim misalkan, yang kafir, itu doanya apa? Misalkan ada keluarga kita yang belum masuk Islam, non muslim lah.
Bapak mau mendoakan, doa yang tepat apa? Ya Allah berikan hidayah. Oke. Kemudian kalau Bapak mendoakan kepada saudara sesama muslim, doanya apa? Apa? Ampunan. Betul? Ke orang tua aja apa? Ampunan. Allahumma gfirli wali walidayya. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat. Betul? Bahkan sampai matinya didoakan ampunan. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Waalaikumsalam. Baik, Damang. Jadi itu ya, saya lagi bahwa kita meminta ampun itu kepada orang yang sudah dapat hidayah. Adapun yang belum dapat hidayah, kita doakan supaya dapat hidayah. Begitu itu. Jadi dengan ini kata Imam Ibnu Taimiyah menunjukkan bahwa muazin lebih utama daripada imam. Nah, maka kalau dengan hadis ini saja Pak, saya yakin Bapak nggak mau jadi imam, pengen jadi muazin. Ya, karena muazin didoakan agar diampuni dosanya. Satu itu pakai hadis ya kita. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, yusalluna lakum, para imam itu salat bersama kalian. Fa in asobu falakum, jika imam kemudian melakukan melakukan kebenaran atau jika imam benar dalam salatnya, falakum walahum, maka pahalanya, keutamaannya untuk imam dan untuk kalian para makmum. Wa in akhtau, namun jika imam melakukan kesalahan, falakum wa alaihim, maka dosanya adalah untuk mereka dan pahala bagimu. Atas Pak. Untuk mereka para imam dan pahala bagimu. Jika salah. Jika salah. Jadi imam itu sekali lagi kalau benar pahalanya untuk imam dan makmum. Jika salah untuk kalian pahala, untuk imam dosa. Untung. Gitu kan? Luar biasa. Itu kata Nabi SAW. Jadi yusalluna lakum fa in asaba falakum walahum. Imam itu sholat bersama kalian. Jika imam itu benar, maka pahalanya untuk mereka dan untuk kalian. Fa in akhtau falakum wa alaihim. Namun jika imam melakukan kesalahan, maka dosanya untuk imam dan untuk kalian pahala. Riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda dari sahabat Uqbah bin Amir, man amman nasa, barang siapa yang mengimami banyak orang, maksudnya mengimami jamaah, fa asobal waqta, kemudian imam itu tepat dalam melaksanakan sholatnya atau tepat waktunya. Jadi tepat waktunya, tepat sholatnya, ya. Maka kata Nabi, falahu walahum, maka pahalanya untuk imam dan untuk kalian. Wa manin taqasa min dzalika syai'an, dan barang siapa yang imam itu tidak tepat waktunya sholatnya, fa alaihi, maka dosanya ditanggung oleh imam. Wala alaihim, tidak kalian. Tidak ditanggung oleh makmum. Jadi kesalahan yang dilakukan oleh imam itu ditanggung oleh imam, tidak ditanggung oleh
makmum. Dalam riwayat Imam Abu Daud, al-imamu dhaminun, imam bertanggung jawab. Fa in ahsana falahu walahum, jika dia baik, pahalanya bagi imam dan bagi para makmum. Wa in asa'a, namun jika dia tidak baik, fa alaihi, dosanya bagi imam, wala alaihim, tapi tidak untuk makmum. Nah, jadi kalau dengan hadis-hadis ini antep ya Pak Imam mah. Tong nguruskan imam. Itu penting mah bapak, ibu sholat khusyuk sakitu. Iya, betul? Saya ingin nanya. Kenapa Pak kalau imam salah, ibu nggak kebagian? Ya supir lah Pak. Namun iya, lamun tabrakan udah disalahkeun saha? Supir. Lamun eta mobil selamat sampai tujuan diuntungkeun saha nu dipuji? Supir jeung penumpang na bala geuri maksudna. Gitu ya. Jadi saya ketika baca hadis ini, kenapa kita selama ini disibukkan dengan imam ya? Gitu kan? Kita disibukkan dengan imam yang bacaannya menurut kita nggak baik, yang gerakannya nggak sempurna, yang akhlaknya nggak baik begitu. Padahal itu mah urusan imam tadi. Kalau dia salah ya untuknya, kita mah nggak ada hubungannya. Oke. Begitu ya. Jadi masalah kita apa dengan imam berarti? Nggak ada masalah Pak. Kalau pertanyaannya gimana kalau imamnya tidak sesuai standar? Ya salah imam. Kenapa mau jadi imam? Kenapa dia nggak sadar diri, nggak ngukur diri bahwa untuk jadi imam itu perlu syarat? Betul kan? Kenapa nggak ngukur diri? Oh saya itu bacanya bagus. Rasulullah SAW kan sudah menyampaikan kriteria imam. Kata Nabi SAW, ya umul qauma aqrahum li kitabillah. Yang layak untuk jadi imam adalah yang paling bagus bacaannya. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika ada dua kandidat yang sama-sama bacaannya bagus, hafalannya banyak, maka yang kedua fa'alamuhum bis sunnah, yaitu yang paling paham tentang sunnah, tentang fikihnya. Jadi seorang imam tidak hanya bacaannya bagus, juga dia harus paham ilmu fikihnya. Sehingga ketika dia salah, diingatkan oleh makmum sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian ketika jadi imam, maka melihat kondisi makmum. Kalau makmumnya para pemuda hafidz Quran, berarti ayatnya panjang-panjang. Jika yang di belakangnya adalah orang yang saribuk, kemudian orang tua, berarti pendek-pendek. Artinya pelaksanaan sholat berjamaah tidak selalu panjang, tidak selalu pendek, tergantung kondisional. Fa in kanu fis sunnah sawa, jika dua kandidat ini sama-sama lulusan pondok, belajar fikihnya sama, paham sunnah, maka aqdamuhum hijratan. Siapa di antara mereka yang lebih dulu? Contoh misalkan siapa yang pertama masuk pesantren, atau siapa yang lebih dulu hijrah. Hijrah itu pindah, yang lebih dulu sadarlah. Yang lebih dulu belajar agama siapa? Fa in kanu fil hijrati sawa, jika hijrahnya sama berbarengan, ya, ke pesantrennya bareng misalkan, maka fa aqdamuhum silman, maka yang paling tua umurnya. Begitu. Wala ya'manna rajulu rajula fi sultanihi, tidak boleh seseorang mengimami tempat yang sudah ada imamnya. Saya kesini, nggak boleh mentang-mentang saya ustadz, bacaannya bagus, begitu ngong adan, kemudian jamaah sudah terkumpul,
ya qomat, kemudian saya tanpa ada yang nyuruh ke depan, nggak boleh itu. Karena di sini sudah ada sultannya, imam tetap. Makanya di satu masjid perlu ditunjuk imam tetapnya siapa. Imam tetap yang berdasarkan kriteria. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Jangan duduk di tempat kemuliaannya kecuali atas izinnya. Artinya, saya lagi jangan mentang-mentang saya bacaannya bagus, hafalannya bagus, kemudian saya selonong boy langsung jadi imam, nggak boleh kecuali izin imam setempat. Enggak, Pak Ustadz, ya baru saya bisa. Kalau nggak ada izin nggak boleh, karena itu adalah tempat kekuasaannya. Atau gimana ya ta? Bacaannya salah, tanggung sendiri. Itu nggak benar, tanggung sendiri. Begitu kan? Jadi kita nggak usah dibuat pusing. Kalau ada yang maksa pengen jadi imam, biarin saja. Dia yang menanggung dosanya. Nah, ada hadis begini, Bu. Biar kita paham ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi. Jangan menyelisihi imam. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, takbir. Maka berarti kewajiban makmum hanya satu, ikuti aja. Kalau dia salah, tanggung sendiri. Kita nggak ada dosanya. Yang penting ibu bapak taat aja kepada imam. Walaupun imam itu misalkan tidak sesuai standar, urusan dia, tanggung sendiri. Oke. Nah ini yang berat nih. Yang berat Pak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Salah satun, 3 orang la tujawizu salatuhum adzanahum, di mana salat mereka tidak melampaui telinga mereka. Maksudnya dalam riwayat yang lain ada 3 orang yang salatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 1, al-abdu al-abiku hatta yarji', yaitu budak yang melarikan diri dari majikannya sampai ia kembali. Karena budak itu berarti milik majikan. Kalau dia kabur, dia dolim kepada majikannya. Maka ketika dia sholat, sholatnya nggak diterima. Kalau dalam versi riwayat yang lain adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, wamro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Yang kedua, yaitu seorang istri yang tidur nyenyak dalam keadaan suaminya murka padanya. Mata kade bu upami bade bobo teh nyungkeun hapunten ka caroge. Boh bilih ibu tibra caroge ngahuleng. Ibu tibra dugikeun ka kerek. Ternyata caroge tidak ridho. Maka saat seorang istri tidur dalam keadaan suaminya sakhitun murka, maka sholatnya gak akan diterima. Dalam versi hadis yang lain itu kan malaikat marah kepadanya, melaknat seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya murka atau marah. Yang ketiga, wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan seorang imam suatu kaum sedang mereka membencinya. Imam yang tidak disukai oleh jamaah, maka sholatnya tidak akan diterima.
Ya imamnya. Kan ini judulnya imam, Pak. Saya lagi, imam yang tidak disukai oleh jamaah karena akhlaknya, karena perilakunya, karena kebiasaan buruknya, maka sholatnya tidak akan diterima. Makanya kalau berdasarkan hadis ini sudah tugas kita sholat khusyuk ikuti imam, segitu Pak. Begitu. Jadi nanti bab imamnya adalah bab untuk introspeksi. Akrauhum enggak? Saya bacaannya bagus tidak? Kedua, a'lamuhum bisunnah, paham tentang ilmu fikih enggak? Ilmu sunnah enggak? Tiga, aqdamuhum lil hijrah, kapan saya belajar agama? Yang ketiga, yang sinan, yang umurnya sudah tua. Tinggal ngukur aja itu. Kalau memang sudah ada dalam diri kita kriteria itu, boleh mengajukan diri. Boleh. Saya lagi. Boleh mengajukan diri bahwa boleh nggak Pak saya jadi imam. Maka kualifikasinya begini. Oh maka silahkan. Begitu. Itu solusinya. Nah, kalau ternyata ditakdirkan kita tidak punya imam tetap yang sesuai dengan standar Nabi SAW, maka tugas kita sebagai jamaah adalah berusaha untuk taat dan fokus menuntaskan kewajiban sholat berjamaah dengan khusyuk dan tumaninah. Kesalahan apapun yang dilakukan oleh imam, tanggung sendiri. Maka ibu, bapak tidak akan dimintai pertanggungjawaban dan tidak akan berdosa. Pertanyaan selanjutnya, itu kan sebuah kemunkaran. Nah, kemunkaran itu harus dicegah, tapi dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan cara yang munkar. Sekali lagi, kemunkaran harus dicegah, tapi bukan dengan cara yang munkar. Eta imam, terus kada imam tong jadi imam lah, kamari ge saralah pohon. Itu nahi munkar bil munkar, mencegah kemunkaran dengan cara yang munkar. Artinya ketika ada imam yang tidak masuk kualifikasi atau standar Nabi SAW, maka ada kewajiban kita untuk mengingatkan. Tugas DKM nanti yang memanggil, tugas Dewan Syuro nanti yang memanggil. Makanya kemudian ditetapkan imam masjid ini yang sudah melalui standar verifikasi, bacaannya bagus, banyak hafalannya, paham ilmu fikih. Karena tadi imam bertanggung jawab untuk kehusuan jamaah. Imam bertanggung jawab untuk ketertiban sholat berjamaah. Begitu. Kalau misalkan biarin Pak. Karena sekali lagi dosa dan kesalahannya ditanggung sendiri. Itu ternyata. Jadi nggak mudah untuk jadi imam ternyata. Ya. Saya ketika baca hadis ini jadi rangkogan, enak mengimaman teh Pak. Enggak. Ya. Makanya kalau di masjid saya ada kriteria. Jadi ada imam. Saya itu menetapkan ada 7 imam. Imam 1, imam 2, imam 3, imam 4, imam 5 sampai 7. Jadi kalau semuanya kumpul, yang layak tuh imam 1. Saya nggak boleh. Jadi saya tetap mendahulukan imam 1. Nanti imam 1 nggak ada, baru imam 2. Saya imam 3 misalkan. Nah itu saya nggak boleh langsung izin dulu ke imam 2. Kalau kata imam 2, mangga Ustaz Kapayun, boleh. Nah, di Al-Ma'arif itu, imam 1 itu kakak saya, imam kedua ini imam kedua sebetulnya Pak. Cuman udah lama nggak hadir. Ini imam besar kita Pak. Ya, kalau ini Bapak imam kecil ya. Gitu. Jadi kita udah tetapkan gitu biar tertib. Dan itu enak. Nguasu pilih surung, tinggal pelong aja mah teh aya imamna, udah. Tenang kan? Permasalahan itu karena tadi tidak ditertibkan dari awal. Sehingga banyaklah kegaduhan. Dan itulah sesuatu yang bisa dinikmati oleh syaitan. Tuh kudu digoda. Kudu diganggu, senang ngesiweuh sorangan. Terus rame sorangan. Setannya mungkin duduk minum cikopi atau teh manis. Oh, parasea tah.
imam jeung makmum para sea sok lah makmum senang ngarioskeun imam senang teu puas ka makmum sok lah gitu dikenangan takut setan teh koyongna kitu sehingga masjid kehilangan berkahnya, masjid kehilangan rahmatnya, masjid kehilangan kebaikannya. Itulah yang diingat oleh syaitan. Nah, maka ketika saya baca hadis ini ya udah tugas kita adalah bagaimana supaya kita tertib sholat berjamaah. Kalau imam nggak bisa tertibkan, berarti tugas kita adalah taat selama imamnya benar, ngiblat, ya, posisi kiblatnya benar, bacaannya benar, sisi akhlak, karakter, kebiasaan buruknya tanggung sendiri. Kalau dia salah, kesalahannya untuknya. Kalau dia benar, kebenaran untuknya dan untuk kita. Begitu. Insya Allah ini akan menambah khusyuan, Bu, dalam sholat berjamaah. Karena problematika hari ini di masjid-masjid kita itu rata-rata makmum menggerutu, tidak puas dengan imam. Ketika tahu hadis ini sudah persoalan ibu selesai, bapak selesai. Imam bacaannya salah, itu tanggung sendiri. Yang penting bapak benar jadi makmum, yaitu liyu'tamma bihi, ikuti gerakan imam, ikuti imam, itu aja. Supaya apa lagi? Supaya selamat sholat kita. Jangan sampai imamnya salah, kita ikut salah. Imamnya salah nih, kita ikut salah. Apa salahnya? Ngomentaran, ngegerutu, ikut salah. Padahal kalau kita diam nggak bahas apapun, yang salah cuma imam, kita nggak kebagian salahnya. Betul kan? Begitu. Sakitu ya Pak lah. Alhamdulillah. Begitu ya sinyal ya barang eureun ya. Ya. Barangkali itu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, nanti kita ya. Upami pamagat sholat di masjid berjamaah 27 derajat. Nah, upami ibu-ibu yang 27 gimana? Nah, inilah uniknya ibu-ibu. Ibu-ibu itu luar biasa. Pahalanya bisa lebih banyak daripada bapak-bapak. Ibu-ibu yang menyiapkan baju untuk suaminya, yang menyiapkan sarung untuk suaminya, yang menyiapkan kopiah untuk suaminya, yang menyiapkan parfum untuk suaminya, yang menyiapkan infak untuk suaminya, kemudian suaminya berangkat, maka ibu sudah dapat pahala sholat berjamaah, walaupun sholatnya di rumah sendirian. Bahkan misalkan ibu ngabringkeun murang kalih tah, murang kalih pamaget teu kagok 10 diabringkeun ku ibu ka masjid. Berarti ibu punya pahala dari suami dan dari 10 anak laki-laki yang ke masjid. Lebih daripada 27. Ih, luar biasa. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad, perempuan itu kan simpel Pak, ke surga. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita sholat wajib 5 waktu, tidak disebutkan mesti berjamaah, mesti apa di masjid, enggak. Yang penting sholat tepat waktu, ya. Mau berjamaah atau tidak tergantung kondisi, karena memang perempuan terbatas. Yang berjamaah bapak ke masjid kan tidak mungkin. Makanya jangan ini yang salah di kita itu ketika menikah dengan niat supaya bisa menyertai istri karena cinta istri, dah salah mahar. Ya, maharnya itu apa? Seperangkat alat sholat. Makanya supaya alat sholatnya bermanfaat dipakai sholat berjamaah. Sok sweet gitu Pak, sok romantis. Abi yang jadi imam, Umi yang jadi makmum. Tapi sholatnya di rumah. Itu sok sweet Bu. Sok romantis. Ya, enggak juga Bu. Enggak. Tetap bapak jika masjid, pulangnya boleh, ibu mau nunggu. Atau ibu juga sholat, tetap dapat pahala keutamaan. Begitu. Jadi apabila seorang wanita sholat 5 waktu, wasomat syahroha, saum 1 bulan di bulan Ramadan, dia sebutkan sunatnya. Karena nanti ketika ibu saum sunat, tapi ketika suami ada keinginan dibatalkan, ini wajib, ini sunat. Wa ahsanat farjaha, dan menjaga kehormatan, tidak selingkuh, maka kilalaha, dikatakan kepadanya, satu lagi, wa ato'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, kilalaha, dikatakan kepada istri semodel itu, udkhulil jannata min ayyi syi'ti, min ayyi abwabi syi'ti, silahkan masuk surga
ke pintu mana saja yang ibu inginkan. Simpel kan ibu masuk surga deh. Cuma nanti paling hese justru. Sholat 5 waktu, saum, yang wajibnya taat suami, kemudian tidak selingkuh, maka silahkan masuk surga ke pintu mana saja yang ibu inginkan. Makanya Bu, supaya kita mendapatkan surga sesuai yang kita inginkan, itu nomor-nomor alumni itu dihapus semuanya Bu. Supaya tidak CLBK. Reuni-reuni hapus Bu. Benar itu? Itu biar aman. Ini sayang nih. Allah sudah membuka, silahkan ibu-ibu masuk surga ke pintu mana saja yang diinginkan kalau melakukan 4 hal. Sholat 5 waktu, saum Ramadan, taat suami, dan menjaga kehormatan. Karena banyaknya perselingkuhan dan angka perceraian, itu diantaranya yang paling besar adalah dampak reuni. Ya, begitu. Jadi itu luar biasanya ibu-ibu, nggak sholat di masjid, tapi ibu mendapatkan pahala lebih banyak daripada bapak-bapak. Pahala dari suami ibu ya, kemudian 10 anak laki-laki, luar biasa. Itu kali 10 Bu, kok malah mau 15 tak pamegat tungkul, luar biasa. Jadi ratu nawe ibu teh. Ya 15 teh. Putrana kan, mangna, uakna, ramana, mertuana, bapak jig ngabring sana ke masjid kan luar biasa. Dimotori oleh ibu, disiapkan segala rupina, oh luar biasa. Begitu. Makanya tadi sebetulnya kalaupun tidak ke masjid itu tetap lebih baik. Adapun ke masjid karena mungkin ingin merasakan, ingin mengamalkan sholat tahiyatul masjid, kemudian masuk masjid kaki kanan, makanya Rasul tidak melarang. Silahkan ibu yang mau ke masjid silahkan, dan suaminya jangan menghalang-halangi. Begitu. Umar itu cemburuan Bu, asalnya nggak ngizinin kalau istrinya ke masjid. Nah setelah dapat hadis ini Umar ya wayahna ngizinin istrinya karena Nabi aja membolehkan, masa suaminya enggak, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita mengenai imam misalnya yang tidak disukai oleh makmum, persentasenya gimana? Makmumnya nggak suka satu orang udah langsung. Ya makmum itu kan banyak. Berarti kebanyakan makmum tidak suka karena karakter, akhlak, perilakunya. Saya lagi. Jadi ketidaksukaannya itu bukan karena selera, bukan. Tapi karena memang karakter, perilakunya dan tidak masuk nominasi. Jamaah hampir semuanya, ya. Itu tidak suka, maka sholatnya nggak diterima. Sholat imam, makmum tetap ditampi sholatnya. Begitu ya. Urusan persentase nggak ada. Yang penting tadi jangan sampai, walaupun mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, karena tahu perilakunya nggak baik, ya, dan tidak suka, ya, nah itu bisa menyebabkan kemudian seorang imam tertolak sholatnya. Gimana kalau misalkan imamnya benar nih, tadi imamnya sudah benar secara sunnah, tapi makmumnya nggak mau diatur, itu mah beda deh. Ya. Ya. Ya, makmumnya pengen pilih imam gitu. Ya itulah, karena gue nggak paham. Gak mengerti. Padahal sekali lagi tugas kita sholat dan khusyuk itu Bu, Pak, jangan terpaku oleh lagam dan suara. Jangan. Khusyuk itu didapat karena pemahaman, karena ngerti yang dibaca, karena ngerti yang diucapkan oleh imam, ngerti ayatnya. Suara itu jangan dijadikan patokan mendapatkan kehusuan. Berarti selama kita belum punya imam yang bagus bacaannya, maka kita nggak akan pernah khusyuk. Sedangkan enak bacaan itu standar Pak, tergantung selera kan. Bacaan Rasul kan biasa-biasa, nggak seperti para sahabat yang lain atau nggak seperti imam sekarang.
Bahasa Rasul kan apa imam Rasul atau apa bacaan Rasul biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu. Mungkin di telinga kita nggak nyaman, nggak enak. Tapi itulah bacaan Rasul. Karena yang terpenting bukan suaranya, tapi ketepatan bacaannya. Dan tadi memahami si imam merenung tentang bacaan ayat yang diucapkannya, kita juga mendengarkan dengan penuh renungan. Jangan kemudian kita terpengaruh oleh nada, lagam, dan suara imam. Jangan. Sehingga kita seolah menangis karena imam menangis. Padahal imam menangis bukan karena ngerti tentang isinya, tapi lagamnya dibuat menangis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga langsung terenyuh gitu. Padahal di ayat Fatihah mana yang membuat kita harus menangis? Misalkan ya. Tapi karena memang suasana, itu suka terpengaruh. Makanya prinsip dari makmum itu jangan terpengaruh oleh bagusnya suara imam. Yang penting bacaannya benar. Dan tadi penuh penghayatan. Supaya yang kita dapatkan itu bukan di sini. Kalau ini imamnya kedah raosen, kedah enaken, tapi kedah di dieu tah. Imam membaca dengan penuh penghayatan dari hati ke hati. Oh, itu yang jarang tuh. Imam baca dengan hatinya sampai kepada kita melalui telinga masuk ke dalam hati. Tapi kalau imam bacaannya bagus tidak dengan hati, sampainya ke telinga tidak masuk ke hati, begitu. Makanya beres sholat nggak ada kesan kecuali halus imam teh ngeunaheun. Tapi ke situ nggak membuat tenang, nggak membuat nyaman, nggak membuat tentram, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita akan bahas ya kriteria-kriteria imam. Contoh, apakah boleh nggak imamnya buta, makmumnya tidak buta? Boleh nggak diimamin oleh imam yang buta? Apakah misalkan imam udah jelas perempuan, boleh nggak diimami oleh imam perempuan? Atau gimana kalau imamnya tiba-tiba cangkel, dia duduk? Apakah makmumnya tetap berdiri atau ikut duduk? Bagaimana hukum imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib? Atau bermakmum kepada imam yang sunat? Atau misalkan bagaimana bermakmum kepada orang yang imamnya safar, kita tam? Bagaimana bermakmum kepada imam yang dia niat sholat duhur, kita niat sholat asar, boleh tidak? Nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya. Ya, supaya kita nggak ragu untuk bermakmum, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi informasi, menjadi pencerahan buat kita betapa bahwa sholat berjamaah harus dijaga, diperjuangkan kehusuannya. Jangan terpengaruh oleh imam, biarkan imam dengan caranya sendiri, karena salah ditanggung sendiri, kita nggak kebagian salahnya. Kalau benar imam dapat kebaikan, kita pun dapat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.